Yang pertama saya ingin menceritakan kegelisahan saya dulu ya, bahwa partai ini pada dasarnya lahir dari kegelisahan. Ketika saya menjadi salah satu pimpinan DPR di periode 2009 sampai 2014, tapi saya mengundurkan diri tahun 2013 ya. Saya mulai merasakan bahwa ada dua masalah besar yang kita hadapi sebagai bangsa Indonesia. Yang pertama, akan ada krisis besar yang datang secara global, dan krisis ini akan mengubah jalannya sejarah secara keseluruhan. Krisis ini akan dipicu lebih banyak oleh faktor ideologi dan faktor konflik geopolitik atau konflik supremasi antara kekuatan-kekuatan utama dunia. Yang saya maksud dengan faktor ideologi itu adalah bahwa sistem neoliberalisme yang berkuasa secara global sejak runtuhnya Uni Soviet ini sudah sampai di akhirnya, terutama setelah krisis finansial tahun 2008 ya. Itu satu. Kemudian kita menyaksikan bahwa sekarang ini krisis ini memang benar-benar meledak ya, dan kita bahkan sekarang ada di ambang perang global yang kita tidak bisa prediksi sama sekali. Yang kedua, di waktu yang sama saya juga merasakan bahwa elit Indonesia ini tidak menyatu dan tidak punya semacam rasa keterdesakan, sense of urgency terhadap situasi yang sedang terjadi secara global ini. Padahal sejarah Indonesia itu sebenarnya kalau kita lihat selalu ditentukan oleh momen-momen kritis secara global seperti ini. Misalnya, nggak pernah ada dalam bayangan kita bahwa ketika Columbus menemukan benua Amerika tahun 1492 misalnya, Vasco da Gama akan datang ke kawasan ini. Setelah itu hanya beberapa tahun sesudahnya gitu kan, kalau nggak salah sekitar tahun 1496 atau 98. Nah, dan kemudian pada tahun 1511 orang Portugis sudah masuk ke sini dan kita mulai mengalami satu situasi baru sebagai jajahan bangsa-bangsa Eropa kan. Nggak ada yang tahu persoalan itu kan. Itu satu ya. Artinya kemajuan Renaissance yang terjadi di Eropa dan eksplorasi yang mereka temukan, yang mereka lakukan atas benua-benua baru itu telah melahirkan satu fakta sejarah baru bahwa kita jadi jajahan. Itu satu. Yang kedua, ketika Jepang masuk dalam perang Pasifik, kan kita jadi jajahan Jepang setelah itu kan. Iya kan? Kita ini bisa merdeka salah satunya kan karena Jepang kalah dalam perang Pasifik kan, dalam perang dunia kedua. Kemudian ketika di era perang dingin, ketika terjadi blok timur dan blok barat nih, komunis dan kapitalis nih kan tahun 65 kita juga mengalami musibah besar kan, yang melahirkan Orde Baru kemudian setelah itu kan, dan mengakhiri Orde Lama. Ketika Uni Soviet runtuh tahun 91 misalnya, hanya 7 tahun kemudian kita juga mengalami di sini suatu perubahan atau era reformasi yang mengakhiri era Pak Harto. Jadi sekarang ketika terjadi krisis global yang melanda dunia dan kita sudah mulai naik ke tingkat perang, walaupun sekarang masih proksi misalnya di Ukraina, tapi yang terjadi sebenarnya kan ini adalah perang antara kekuatan-kekuatan utama dunia, perang antara Rusia dengan Barat, Amerika dan sekutunya, konflik antara Cina dan Amerika dan sekutunya, ini kan sedang memanas sekarang ini. Tapi orang tidak punya perasaan bahwa ini ada sesuatu yang sangat mendesak, itu ya. Nah, di tengah persoalan kegelisahan saya secara pribadi itu, memang saya di PKS waktu itu kita sedang mengalami konflik internal. Jadi kira-kira ini bertemu semuanya pada satu waktu yang sama ya, antara kegelisahan saya ketika saya ada di pusaran politik Indonesia sebagai salah satu pimpinan DPR, dan saya melihat bahwa ini ada situasi masa depan yang sedang akan mengancam kita sebagai bangsa. Pada waktu yang sama di partai saya sendiri waktu itu kita sedang ada
masalah gitu ya. Pertama-tama saya ingin mengakhiri satu era di mana negara dan agama itu dipisah-pisah gitu ya. Tidak ada dalam sejarah satu kekuatan yang bisa memisahkan agama dan negara itu. Nggak ada. Bahkan kalau Anda melihat pemilu setiap pilpres di Amerika, semua orang juga datang ke gereja kok gitu. Iya kan? Di mana-mana gitu ya. Dan sekarang kalau Anda melihat Putin pun juga dekat dengan gereja Ortodoks ya. Jadi orang tidak bisa memisahkan agama dan negara itu. Persoalan kita di Indonesia adalah bahwa pemisahan agama dan negara ini dibuat sedemikian rupa sebagai sumber konflik untuk mengeliminir orang-orang yang datang membawa kekuatan ideologi agama, khususnya Islam. Gitu ya. Ini persoalan. Karena itu Indonesia ini tidak pernah bisa kita sebut sebagai negara sekuler. Karena Pancasila itu sendiri itu memastikan bahwa bangsa ini bangsa yang religius kok. Itu nggak mungkin. Satu, lebih bagus kita meninggalkan ini. Pertanyaannya yang lebih fundamental sebenarnya bukan di situ, tetapi pada satu fakta, mengapa ada banyak partai Islam, tetapi porsinya, dukungannya dari masyarakat tidak sebesar yang seharusnya. Kan itu masalahnya kan? Inilah masalah yang fundamental. Menurut saya ini ada dua masalahnya. Yang pertama adalah karena pada dasarnya partai-partai Islam ini selalu berorientasi mewakili kelompoknya sendiri dan tidak mewakili populasi, tidak mewakili rakyat keseluruhan. Artinya apa? Narasi Islam yang mereka bawa adalah narasi yang mewakili kelompok, bukan mewakili rakyat. Misalnya, ada partai yang basisnya Islam tradisional. Dia berusaha mewakili ya Islam tradisional itu. Ada partai yang lahir dari kelompok masyarakat Islam modernis. Dia berusaha mewakili Islam modernis itu. Iya kan? Tidak pernah ada yang mencoba menggali ajaran agama ini, Islam, sebagai satu sumber inspirasi untuk ditawarkan bagi seluruh populasi. Misalnya, apa sih konsep Islam menyelesaikan persoalan ketidakadilan dalam distribusi ekonomi? Apa konsep Islam menghadapi ketimpangan ekonomi misalnya? Partai-partai Islam tidak konsen menjawab persoalan yang fundamental seperti ini dengan menggunakan ajaran agamanya. Dia konsen kepada hal-hal yang formal. Bahwa kalau Islam modernis itu begini, cara beribadahnya, kalau Islam tradisional itu cara beragamanya begini. Kita masih membawa perbedaan fikih misalnya di tengah masyarakat ke dalam panggung politik. Yang seharusnya itu bukan, ini panggung kebijakan publik. Di sini tempat kita mengelaborasi Islam sebagai sumber ajaran yang menginspirasi kita untuk membuat kebijakan publik yang berguna bagi seluruh masyarakat. Itu yang tidak terjadi. Dengan kata lain, kaum nasionalis itu, misalnya Bung Karno ketika beliau bersama para pendiri Republik ini menawarkan Pancasila sebagai fondasi negara yang baru berdiri, kan dia mewakili populasi. Bung Karno sadar betul bahwa di Indonesia ini ada banyak aliran pemikiran. Ada kelompok Islam, ada kelompok kiri, ada kelompok nasionalis. Dan Pancasila itu adalah platform yang mewakili semua kelompok itu. Jadi artinya apa? Dia datang dengan narasi yang mewakili populasi, bukan kelompok. Sebaliknya, partai-partai Islam dari dulu sampai sekarang selalu konsen mewakili kelompoknya sendiri. Tidak pernah menawarkan narasi yang mewakili populasi. Dan ini perbedaan yang fundamental. Kenapa kita di Partai Gelora sejak awal datang dengan narasi yang mewakili populasi, yaitu arah baru Indonesia. Ini alasannya. Itu dasarnya. Ini dasarnya itu. Kenapa kita datang membawa arah baru Indonesia? Nanti saya akan jelaskan itu ya. Tapi ini persoalan yang paling fundamental dari Partai Islam. Yang kedua, Partai Islam tidak pernah menawarkan kepemimpinan yang kuat. Karena dari awal mereka mewakili kelompok, karena itu susah sekali bagi para pemimpin Partai Islam untuk menjadi pemimpin bagi semua. Dan biasanya kalau kita masuk ke Pilpres, mereka selalu menjadi komplementer, wakil presiden. Iya kan? Paling jauh kan di situ. Tapi nggak pernah misalnya ada yang jadi calon presiden misalnya gitu. Nggak ada kan?
Bahkan kalau kita sekarang nama yang beredar di survei sekarang ini kan tidak ada satupun dari kelompok Islam kan. Walaupun agama Islam, tetapi maksudnya kita tidak mengatakan bahwa tidak ada yang membawa orang yang merefer secara ideologi kepada Islam. Iya kan? Semua orang menggunakan Islam ini kan secara simbol saja kan. Kan ini. Jadi antara narasi yang mewakili kelompok dan pemimpin yang mewakili kelompok, ya kita tidak pernah bisa mengharapkan bahwa akan ada ekspansi dari kanan ke tengah ke kiri. Nggak ada. Nggak, itu tidak terbayang sama sekali. Partai Gelora ini sekarang menyelesaikan dua faktor yang sangat fundamental dalam kehadiran satu partai politik baru. Yang pertama sisi narasinya, sisi ideologinya. Yang kedua adalah sisi kepemimpinannya. Sisi narasinya maksudnya adalah bahwa kita datang menawarkan satu narasi yang mewakili populasi seluruhnya, mewakili Indonesia seluruhnya, yaitu yang saya sebut dengan arah baru Indonesia. Sisi yang kedua adalah kita menyiapkan para pemimpin bangsa yang bisa mewakili populasi, bukan sekedar mewakili kelompok Islam saja, begitu ya. Kita ingin menutup dulu dua gap ini. Tantangan terbesar Partai Gelora sebenarnya lebih masalah teknis, lebih kepada persoalan logistik, karena memang ada dua masalah kita yang berhubungan dengan logistik. Yang pertama adalah memang Indonesia ini terlalu besar. Jadi semurah-murahnya partai tetap saja mahal Pak harganya gitu ya, ongkosnya gitu ya. Karena memang wilayahnya sangat besar gitu ya. Yang kedua, selama era reformasi ini kita beralih kepada demokrasi pasar, di mana konstituen itu dimanjakan dengan banyak sekali bantuan-bantuan sosial. Iya ya. Itu yang membuat ongkos politik jadi mahal gitu loh. Jadi kalau kita mengatakan 2 dari 3 syarat satu partai yang kuat, yaitu narasi, kepemimpinan, dan otomatis massa begitu ya. Yang ketiga logistik. 2 dari 3 ini kita punya insya Allah gitu. Nah, yang satu ini yang masih perlu diakali gitu ya. Jadi begini, saya dulu tahun 2011-12 mencoba melakukan satu penelitian ya tentang Indonesia yang kita ini mau kelola. Gitu ya. Saya sampai pada 2 kesimpulan. Kesimpulan pertama berhubungan dengan fase perjalanan sejarah. Kesimpulan kedua berhubungan dengan core value atau nilai inti orang Indonesia. Kenyataannya saya menemukan bahwa sejarah panjang Indonesia ini kalau kita singkat, kira-kira kita melewati 2 gelombang besar ya. Saya menggunakan pendekatan gelombang karena ini lebih gampang difahami. Yang pertama adalah bagaimana kita menjadi satu identitas baru yang namanya Indonesia. Ini tahap 1. Kan Indonesia ini baru ada setelah kita deklarasikan kan. Kawasan ini ada, etnisnya ada, tetapi satu entiti politik, satu negara yang namanya Indonesia itu baru kita ada setelah kita deklarasikan, dan untuk itu kita perlu waktu ratusan tahun untuk sampai pada kesadaran bahwa kita perlu mempunyai satu mempunyai satu identitas baru. Kenapa? Karena sistem kerajaan yang ada sebelumnya tidak bisa mempertahankan diri menghadapi tantangan imperialisme, tantangan penjajahan. Keok semuanya di depan para penjajah itu. Jadi di awal abad ke-20 muncullah gerakan perlawanan nasional. Budi Utomo, Syarikat Islam, dan seterusnya. Yang itu mengawali adanya satu shifting, peralihan dalam spektrum kesadaran bangsa Indonesia bahwa kalau kita melakukan perlawanan kedaerahan, kita nggak akan eksis. Satu-satunya cara kita mesti melebur diri kita dalam satu identitas baru. Ini yang saya sebut proses menjadi Indonesia. Tonggak penting dalam periode ini adalah Sumpah Pemuda dan kemerdekaan kita 17 Agustus itu. Ini tonggak pentingnya. Yang kedua, dari tahun 45 kira-kira sampai sekarang ini kan kita sudah menjadi negara bangsa baru.
yang modern dan kuat. Cuma kita punya pengalaman dalam Orde Baru, Orde Lama 20 tahun, dari 45 ke 65, Orde Baru dari 65 ke 98, dan reformasi sampai sekarang kan. Dari 3 pengalaman ini, kira-kira kita sampai pada satu kesimpulan bahwa kita ingin menjadi negara demokrasi, tapi juga negara yang sejahtera. Selama Orde Baru, Orde Lama, Orde Baru, dan era reformasi ini, kita berusaha mencari keseimbangan antara demokrasi dan kesejahteraan, antara kebebasan dan kemakmuran. Secara relatif sekarang kita mencapai ini, secara relatif. Cuma kita berhenti di sini. Ini yang saya maksud gelombang kedua, gelombang menjadi negara bangsa modern yang kuat. Sekarang persoalan kita selanjutnya apa? Kalau kita belajar dari sejarah kita bahwa potongan sejarah kita itu selalu dipengaruhi oleh peristiwa besar secara global yang berimpact kepada kita, itu maknanya adalah bahwa Indonesia mengalami itu karena kasta kita, saya ulangi, kasta kita dalam struktur kekuatan global itu masih kasta rendah. Belum kasta yang tinggi, dan karena itu kita tidak bisa mempengaruhi jalannya sejarah global, tetapi selalu menjadi collateral damage, selalu menjadi korban dari peristiwa-peristiwa global yang besar itu, ya kan? Nah ini masalah itu. Nah sekarang dunia sedang menghadapi satu krisis ideologi, dan ada konflik supremasi antar kekuatan-kekuatan global ini, dan sekarang dunia dalam transisi dari sistem tatanan dunia yang bersifat unipolar kepada yang multipolar. Amerika tidak akan menjadi pemimpin seperti dulu sendirian. Eropa sekarang jauh lebih lemah dibanding dulu. Dan konflik di Ukraina ini kan menunjukkan bahwa sekuat-kuatnya Amerika bersama sekutunya, ternyata mereka tidak bisa mencegah ekspansi misalnya Rusia. Artinya Rusia di sini dalam hal ini menunjukkan kekuatannya, keberaniannya untuk melawan. Dan Anda melihat misalnya BRICS dibanding dengan G7 sekarang ini kan kekuatannya secara ekonomi sudah mulai seimbang. Iya kan? Jadi dunia sedang dalam transisi, baik secara tatanan global, secara ideologi, secara struktur kekuatan. Dunia sekarang dalam keadaan sedang mengalami transisi yang sangat penting. Cuma kita tidak bisa memprediksi kemana arah transisi ini. Iya kan? Sekarang kita ada dalam sejarah seperti ini. Kita stuck di sini, kita sudah selesai mencari keseimbangan demokrasi dan kebebasan. Kita mau sampai di mana? Ini yang saya maksud arah baru. Kita perlu arah baru di tengah situasi ini. Apa itu arah baru? Indonesia perlu mempunyai satu sumber nasionalisme baru, satu target sejarah baru, bahwa inilah waktunya Indonesia menjadi salah satu pemimpin dunia. Dan tidak lagi menjadi collateral damage. Nah ini yang saya maksud, bagaimana Indonesia harus menjadi salah satu superpower baru. Kenapa? Secara geografi kita punya ukuran yang cukup besar. Secara populasi ukuran kita tidak sebesar Cina dan India, tetapi kita ada di ukuran menengah. Iya kan? Populasi kita mungkin bisa naik nanti di atas 300 juta. Ya kan, sampai 350 dan seterusnya. Artinya ukuran kita ukuran yang menengah. Tapi sumber daya alam kita juga sangat besar. Artinya antara potensi dan pencapaian kita ini ada gap yang sangat jauh. Ya kan? Gap yang sangat jauh ini yang selalu saya sebutkan dalam metafor bahwa langit kita terlalu tinggi, tapi kita terbang terlalu rendah. Kita harusnya berdasarkan potensi kita ini, sumber daya manusianya, letak geografinya, sumber daya alamnya. Dengan ini semuanya sebenarnya kita bisa menjadi kekuatan global yang mempengaruhi jalannya sejarah, dan sekarang ada peluangnya. Peluangnya di mana? Dalam transisi global yang sedang terjadi sekarang ini. Iya kan? Kita tidak boleh membiarkan dunia ini tiba-tiba kembali lagi kepada model perang dingin, di mana hanya ada blok barat dan blok timur. Jangan. Lalu kita berdiri di tengah terjepit sebagai kekuatan non-blok. Nggak boleh begini. Kita harus ikut di tengah. Kenapa? Karena pada akhirnya
persoalan terbesar yang dihadapi oleh dunia nanti itu adalah persoalan model sosial, model masyarakat, sistem. Itu yang sedang orang cari. Di Barat orang tidak percaya bahwa Cina dan Rusia bisa membawa solusi baru. Tapi yang pasti di Timur dan di Selatan orang tidak percaya bahwa model yang dibawa oleh Barat ini sekarang masih bisa dipertahankan. Orang sedang mencari satu model baru. Dan Indonesia ini adalah negara Islam terbesar di dunia yang warnanya secara ideologi berbeda dengan Barat, juga berbeda dengan Timur, berbeda dengan Cina, berbeda dengan Rusia. Artinya kita bisa datang membawa satu solusi sendiri, satu model sendiri. Dan Indonesia ini kalau pintar memainkan perannya, seharusnya kita menjadi salah satu pemimpin dunia Islam. Dan dengan leverage dunia Islam ini, pada dasarnya kita bisa menjadi bagian dari kepemimpinan dunia. Itu yang saya bilang tadi, bahwa elit Indonesia ini tidak menyadari perubahan besar yang sedang terjadi secara global itu. Karena mereka tidak menyadari perubahan besar yang sedang terjadi itu, orang tidak merasa ada sesuatu yang penting. Itulah kenapa Partai Gelora berdiri. Saya mengatakan tadi, partai ini berdiri dari kegelisahan. Ideologinya apa jadi? Kita harus menggabungkan antara agama dan nasionalisme ini. Ini satu. Tapi agama yang kita maksud di sini adalah agama yang bisa memberikan solusi bagi persoalan bersama umat manusia. Itu dia. Jadi nasionalisme kita pakai sebagai semangat, bukan sebagai dasarnya, bukan keunggulan ras, gitu ya. Bukan keunggulan etnis, tetapi semacam identitas politik. Agama itu konten yang kalau kita elaborasi dengan baik, pada dasarnya kita bisa memberikan tawaran yang luar biasa kepada umat manusia. Coba Anda lihat misalnya, kalau misalnya seperti yang saya katakan, pada tahun 90-an 2.500 orang terkaya di dunia ini hanya memiliki sekitar 800-an miliar dolar. Sekarang 2.500 orang terkaya di dunia menguasai sekitar 13 triliun dolar. Anda bisa merasakan ketimpangannya yang luar biasa kan? Dan sekarang ini yang namanya kedaulatan negara itu hilang. Siapa yang berkuasa sekarang? Korporasi. Ya kan? Dunia ini, jangan bicara oligarki di Indonesia. Enggak. Dunia ini sekarang ini dipimpin oleh korporasi-korporasi. Gitu. Iya kan? Coba Anda bayangkan dulu kita, kenapa sih kita mengalami krisis moneter tahun 98 dulu? Itu kan operasinya George Soros itu. Iya kan? Satu orang yang namanya George Soros ini bisa bikin kita di kawasan ini seluruhnya mengalami masalah besar. Satu era berakhir, Pak Harto jatuh, muncul satu era reformasi itu. Tapi sebenarnya bisa selesai kalau kita bayar zakat aja, zakat harta 90% itu selesai. Enggak, bukan, maksudnya begini. Artinya ketimpangan ekonomi ini kan satu persoalan yang disebabkan oleh ideologi neoliberal ini. Iya kan? Kita mesti punya konsep untuk menjawab itu. Iya kan? Kita tidak bisa lagi sekedar mengatakan bahwa itu bisa dilawan dengan konsep koperasi, nggak bisa begitu lagi gitu loh. Harus ada satu konsep yang lebih sophisticated, yang lebih kompleks itu ya. Iya kan? Tapi misalnya kita melihat sekarang krisis iklim. Iya kan? Bagi banyak oligarki global sekarang ini, mereka menggunakan krisis iklim ini nyata ada memang gitu. Tapi orang menggunakan krisis iklim ini misalnya untuk apa? Untuk melahirkan satu kebijakan baru, satu bisnis baru, di mana orang-orang ini berkuasa lebih banyak. Misalnya dengan program depopulasi misalnya kan, populasi harus terus-menerus dikurangi dengan berbagai cara, iya kan? Dan kalau kita lihat misalnya konsep ini atas nama krisis iklim ini dihadapi dengan cara yang lain, yang pada dasarnya nanti ini tidak menyelesaikan persoalan krisis iklim ini, tetapi justru melahirkan satu ketimpangan baru, satu persoalan baru yang jauh lebih besar daripada persoalan
krisis iklim itu. Walaupun krisis iklim itu nyata gitu. Tapi maksudnya begini, apakah kita yang membawa nama agama ini, misalnya Islam, punya konsep untuk menghadapi krisis iklim itu dalam sistem pembangunan? Nah itu maksudnya itu. Memang sekarang ini tidak ada pilpres di dunia yang terlepas dari intervensi geopolitik. Nggak ada. Saya kira termasuk Indonesia. Yang terakhir ini kan Turki ya. Kalau kita lihat, kan terbuka kan. Erdogan menuduh Amerika terlibat, membantu oposisi. Itu memang kelihatan. Tapi oposisi menuduh Rusia terlibat membantu Erdogan gitu ya. Jangankan di negara seperti Turki, ya pilpres di Amerika kan juga dipengaruhi oleh negara lain. Iya kan? Iya kan? Kan itu artinya bahwa dalam dunia yang terintegrasi seperti sekarang ini, tidak mungkin kita melepaskan diri dari pergolakan global. Itu juga artinya bahwa kita harus menerima fakta bahwa Pilpres Indonesia ini pasti akan menarik kepentingan orang lain untuk terlibat secara otomatis. Menurut saya tidak ada masalah di situ. Iya kan? Tidak ada masalah bahwa orang terlibat. Karena itu sifat dunia yang terintegrasi. Masalahnya adalah kalau kita kehilangan independensi. Itu masalahnya. Kalau akhirnya kita membiarkan negara kita menjadi medan tempur kekuatan-kekuatan global, lalu kita menjadi collateral damage. Itu masalahnya. Jadi apa yang harus kita usahakan di sini? Independensi. Kita harus independen. Kita tidak boleh membiarkan orang mengacak-acak negara kita dengan bebas itu. Bahwa orang mencari kepentingannya dalam pilpres kita, itu masalah yang normal saja gitu ya. Tidak bisa kita tidak bisa kita hindari. Kalau misalnya Turki adalah pintu keluar bagi Rusia yang sangat penting bagi perekonomiannya, iya kan? Otomatis dia berkepentingan dengan siapa yang menjadi pemimpin di Turki. Iya kan? Otomatis itu. Tapi kalau misalnya Amerika melihat bahwa sebagai anggota NATO, Turki ini tidak terlalu setia kepada NATO, tidak terlalu berpihak kepada kepentingan NATO, Amerika juga pasti berkepentingan untuk terlibat dalam dalam pilpres itu. Iya kan? Ini kan masalah polarisasi global kan. Di tengah polarisasi global ini sekarang, pilpres kita juga akan menghadapi hal yang sama gitu. Sekarang kita tinggal melihat mana calon yang paling independen dari tekanan global itu. Sebab itulah yang kita perlukan kalau kita ingin menjadikan Indonesia sebagai kekuatan superpower baru, kita membutuhkan pemimpin yang independen. Pada dasarnya kalau kita melihat ya, masyarakat itu akan mengikuti pemimpinnya gitu. Dan pemimpin itu kalau dia tidak punya narasi, dia akan mengandalkan logistik yang lebih besar gitu. Biasanya ya. Jadi itu ada situasi di mana keseimbangan antara narasi dan logistik itu ditentukan oleh heavy-nya itu pemimpin kemana gitu loh. Kalau Anda melihat dulu ya, pemimpin seperti Soekarno, bagaimana dia bisa melibatkan massa begitu besar itu? Iya kan? Dia bisa memobilisasi massa yang begitu besar. Karena ada cita-cita yang dia bawa. Dan cita-cita itu menjadi cita-cita bersama. Iya kan? Tapi kalau pemimpinnya tidak membawa cita-cita seperti itu dan tidak bisa membawa memobilisasi massa, maka harus ada currency yang lain. Sembako. Itu kan masalah mata uang politik kan. Mata uang apa yang dipakai oleh pemimpin itu? Iya kan? Nah, kita ini bergairah di Partai Gelora ini karena kita membaca survei bahwa ada sekitar 52% populasi Indonesia yang mengharapkan lahirnya partai baru. Artinya, ini ada ruang yang sangat besar bagi orang-orang yang kecewa. Karena situasinya mentok, stuck.
kalau istilah kita di Gelora ini ya hidupnya gini-gini aja nih. Ya. Ini ada orang yang kecewa. Dan jumlah ini besar sekali itu. Yang kedua orang gelisah gitu. Kalau Anda sekarang berumur 40-50 tahun kan, peluang Anda melakukan perubahan besar dalam hidup Anda kan makin kecil kan. Iya kan? Dari perjalanan hidup Anda mungkin mulai kecewa. Nah, pemilih yang sudah memilih berkali-kali ini adalah pemilih yang kecewa. Gitu. Dan mereka ini yang mengharapkan lahirnya partai baru. Yang kedua, pemilih yang gelisah. Baru di awal hidup nih. Umur 20-an, 25, 30, di awal hidup mereka ini kan. Tapi merasa bahwa masa depannya tidak pasti. Ini orang-orang yang gelisah. Ini juga ruangnya sangat besar itu. Di antara orang kecewa, gelisah, orang frustasi ini, muncul keinginan yang kuat dari masyarakat untuk mulai adanya partai baru yang memberikan harapan. Gitu. Gap inilah yang ingin diisi oleh Partai Gelora. Gitu. Nah, jadi sebenarnya itu yang penting nanti pada akhirnya adalah mata uangnya para pemimpin politik apa yang dipakai gitu loh. Kalau mata uangnya narasi, dia akan menciptakan pengikut. Kalau mata uangnya sembako, dia akan menciptakan pengemis. Kan itu. Yang ingin kita ciptakan ini adalah pengikut yang bergairah dengan cita-cita itu, bukan pengemis. Gitu. Sebenarnya menurut saya, kita agak seperti menghina bangsa kita sendiri kalau kita terus-menerus memanjakan orang dengan itu semata-mata karena kita tidak membawa sesuatu yang baru untuk mengubah kehidupan publik itu. Nah, kalau saya sih cita-cita saya tinggi tapi saya realistis dalam bekerja. Lolos threshold aja dulu gitu loh. Sebenarnya yang sekarang ini ada yaitu proporsional terbuka. Sistem proporsional terbuka ini bagus untuk partisipasi individual. Artinya ada partai politik, kedaulatannya tidak terganggu, tetapi partisipasi individunya juga kuat. Jadi saya kembali tadi, dalam sistem proporsional terbuka, partisipasi individu itu pasti lebih tinggi. Tapi dalam proporsional tertutup, kedaulatan partai lebih besar, tapi partisipasi individu lebih rendah gitu loh. Kita di Partai Gelora pasti lebih mendukung yang sekarang ada. Sistem proporsional terbuka gitu loh. Tapi kita ini kan jauh dari jangkauan MK gitu loh. Kita nggak tahu apa yang akan diambil, keputusan apa yang akan diambil oleh MK gitu. Jadi sebagai partai kita menyiapkan diri untuk dua-duanya. Gitu. Artinya baik untuk proporsional terbuka maupun untuk tertutup gitu loh. Karena kita nggak punya jangkauan untuk mempengaruhi jalannya keputusan itu. Gitu. Sebenarnya dalam observasi kami, para pemilih pemula ini, apapun namanya, generasi apa yang Anda sebutkan itu ya. Karena pada dasarnya saya tidak terlalu setuju dengan istilah pembagian generasi ini ya. Sebab ini konteks sosialnya berbeda dengan kita sama sekali dengan konteks di mana teori ini lahir gitu ya. Para pemilih pemula ini adalah pemilih yang paling gelisah gitu. Dan karena itu paling sulit menentukan pilihan itu. Gitu. Biasanya mereka akan menentukan pilihan di akhir. Tapi ceruk yang menyatukan baik pemilih pemula maupun pemilih menengah dan pemilih tua misalnya kalau kita membuat perbedaan begitu sebenarnya adalah pada sumber kegelisahan dan sumber kekecewaan dan sumber harapan itu. Itu yang saya katakan tadi. Ini ada kelompok yang kecewa dengan hidupnya yang tidak berubah. Ada kelompok yang gelisah dengan masa depannya yang tidak pasti. Dan kelompok ini semuanya yang berharap lahirnya partai baru. Ini tersebar di semua rangkaian umur itu tadi. Itu loh. Kalau Anda berumur 50 sekarang dan hidup Anda
Anda tidak puas dengan hidup Anda kecewa dengan hidup Anda pasti berharap lahirnya partai baru yang bisa mengubah situasi Anda gitu loh. Iya kan? Jadi bahkan orang yang sudah berkali-kali memilih pun akhirnya tidak menjadi pemilih tradisional. Angka 52% itu angka yang sangat besar. Sangat besar itu. Bahkan Partai Gelora juga tidak bisa makan ceruk itu sendiri itu.